Selamat pagi, selamat datang di UPTD SMP Negeri 6 Kota Kupang. Saya Selviana Margarita Ariance Lekula SE, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Hamsanwadi, Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan PTL pagi ini hari Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 pada jam 10 pagi sebentar dengan materi PTL pagi ini yaitu aktivitas kegiatan ekonomi. Terima kasih. Stand up, please. Greeting. Good afternoon, please sit down. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Sudah suasana siang tapi masih semangat? Masih. Oke, silakan yang berdoa bisa di depan. Teman-teman, mari kita melakukan doa kita membawakan semangat Kristus dan kami sembah Yesus Kristus. Tuhan, pada siang hari ini kami akan memulai pelajaran kami kiranya Engkau memberkati dari awal perjalanan mulai berakhir dengan baik. Doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik, terima kasih. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Adrian Alfazriel. Hadir, Ibu. Ya. Angelina Kamani. Hadir, Ibu. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Perhatikan di papan. Dari kita hari ini tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, tujuan kita belajar siang hari ini sesuai dengan materi yang tadi Ibu sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik atau anak-anak. Yang pertama adalah anak-anak atau peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi manusia. Itu yang pertama, tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah peserta didik menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan yang berkaitan dengan materi yang tadi, yaitu tentang aktivitas kegiatan tentang ekonomi aktivitas kebutuhan tadi itu. Maka Ibu ada ice breaking sebelum masuk supaya anak-anak termotivasi, semangat. Ada ice breaking. Konsentrasi. Oke, ya Ibu mulai. Tangan ke atas. Oke, benar semua ya. Tangan ke bawah. Oke. Tangan ke atas. Ulang sekali lagi, konsentrasi. Terima kasih yang tapi anak konsentrasi betul sekali sehingga tidak ada yang salah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita akan lanjut dengan pretest. Mana coba perhatikan gambar yang ada di papan. Gambar yang ada di papan, coba anak-anak perhatikan gambar di papan. Semua lihat ya? Ya, coba. Ya. Ini gambar yang di papan ini tentang apa nih? Gambar yang pertama nih, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Ruth. Tentang perdagangan. Perdagangan ini berkaitan dengan konsumsi. Kegiatan ekonomi di mana nih? Coba lihat betul. Di pasar, betul sekali ya. Itu tes. Yang berikut ada gambar kedua, ya ini. Ini masih gambar yang kedua sama bisa ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Siapa yang bisa? LDS? Ayo, silakan. Distribusi. Ya, ini tentang apa? Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan apa ini? Mengirim barang, penyaluran. Oke, ada yang lain? Siapa? Ada yang lain? Ya, distribusi, menyalurkan. Ya, berdasarkan dua gambar yang tadi Anda sudah lihat, Ibu akan membagi peserta didik dalam kelompok. Kalian sudah dalam kelompok, sudah dari gambar tadi kalian sudah bisa
bisa menyajikan mana yang termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka pertanyaan yang pertama, lihat di papan lihat ya. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar tadi, ini ada dua, yaitu bagaimana, ceritakan berdasarkan gambar tadi, bagaimana proses kegiatan ekonomi berlangsung. Dua gambar yang tadi kalian lihat itu ya, masih ingat ya. Yang kedua, bagaimana aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Silakan. Iya. Ya, kalau sudah maka Ibu akan yang tadi Ibu tes kalian berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi, maka Ibu lanjut. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semua bisa perhatian di depan. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, maka manusia melakukan berbagai ragam kebutuhan. Ini aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia melakukan beraneka ragam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Mulai dari yang pertama adalah tindakan ekonomi, yang kedua adalah motif ekonomi, yang ketiga adalah prinsip ekonomi, serta kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, kita masuk satu-satu. Ibu akan menjelaskan satu-satu. Ya, tindakan ekonomi. Apa itu tindakan ekonomi? Jadi, tindakan ekonomi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mencapai kesejahteraan. Contohnya dengan jalan, bekerja, berwirausaha, dan lainnya. Yang kedua adalah motif ekonomi. Nah, apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah keinginan atau tujuan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi dengan orang ingin sesuatu, maka dia akan melakukan suatu tindakan atau kerja. Yang berikut, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah salah satu bentuk usaha. Semua bisa perhatikan di depan. Prinsip ekonomi adalah salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hasil tertentu. Misalnya dengan melakukan pengorbanan sekecil apapun gunanya untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Itu prinsip. Jadi prinsip itu adalah suatu usaha, bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai segala sesuatu dengan pengorbanan yang kecil untuk mendapat hasil yang besar. Nah, yang keempat adalah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut dikenal juga dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga. Yang pertama adalah konsumsi dulu. Konsumsi, produksi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi itu ada tiga, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi itu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Ibu mau untuk kalian ingat saja bahwa coba Ibu sudah jelaskan, tapi mau tanya kembali ulang. Siapa yang tahu ya kebutuhan itu apa sebenarnya sih? Sehingga semua manusia harus memenuhi. Kebutuhan itu apa? Barang-barang yang diperlukan. Siapa lagi? Apa lagi? Kebutuhan.
Sesuatu yang dibutuhkan supaya manusia bisa hidup. Jadi ada makan, minum, pakai dan sebagainya, perumahan. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang manusia butuhkan supaya bisa bertahan hidup. Makan, minum dan pakai dan tempat tinggal. Nah, itu yang dilakukan manusia berupa semua kegiatan manusia. Tujuannya satu, untuk memenuhi kebutuhan yang tadi anak-anak bilang. Semua yang manusia lakukan supaya bisa hidup, ya kan? Supaya bisa bertahan hidup. Kalau tidak, maka tidak bisa. Contoh, siapa yang bisa kasih contoh? Manusia tidak melakukan suatu aktivitas kegiatan ekonomi, maka dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Tadi kebutuhan anak-anak bilang sesuatu harus dipenuhi supaya bisa bertahan hidup. Nah, dengan jalan apa? Dengan jalan bekerja. Kebutuhan seperti apa yang manusia harus penuhi? Makan. Apalagi? Pakaian. Apalagi? Minuman, tempat tinggal, dan kesehatan. Pendidikan termasuk? Itu juga kebutuhan. Jadi itu yang dipenuhi manusia. Ya, sekarang ibu lanjut. Dari kegiatan ekonomi ada 3. Konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, ibu jelaskan dulu satu-satu. Konsumsi itu apa? Coba anak-anak ada yang tahu? Saya Ya, silakan. ini membeli atau memakai barang dari hasil produk. Oke, siapa lagi? Ya. Menggunakan barang yang telah diproduksi yang ada dari pabrik. Iya, menggunakan. Oke, ada. Atau dikurangi dari guna. Iya, konsumsi. Menghabiskan atau mengurangi. Siapa lagi? Konsumsi. Pakai. Jadi konsumsi itu sama dengan kegiatan manusia untuk menggunakan atau memakai. Sekarang aku kasih contoh. Coba siapa bisa kasih contoh tentang konsumsi berkaitan dengan menggunakan atau memakai? Coba. Menggunakan pakaian. Satu. Sekarang kamu lihat, kamu coba kasih contoh. Saat kamu sekarang di kelas ada mengkonsumsi atau tidak? Sekarang ini. Coba, siapa bisa kasih contoh? Konsumsi seperti apa? Pakaian, menggunakan, apalagi? Buku, apalagi? Meja, dan ya, kursi. Itu contoh. Dia tidak berupa yang makan, tetapi berupa pakaian. Menggunakan, itu juga dikatakan konsumsi. Jadi kita sekarang ada pembelajaran ini juga sementara dalam proses kegiatan ekonomi dengan menggunakan apa? Buku, pakaian, apalagi LCD, ini spidol, apalagi yang kamu pakai itu? Ya, laptop. Contoh. Yang kedua itu konsumsi, yang kedua adalah produksi. Ini kegiatan ekonomi yang kedua. Siapa yang bisa? Produksi itu apa? Saya Ya, membuat atau menghasilkan barang. penghasil atau pembuat barang atau jasa. Betul. Siapa lagi? Ya, jadi produksi itu adalah menggunakan. Produksi itu sama dengan apa? Penghasil atau pembuat. Nah, yang biasa dikatakan penghasil atau pembuat itu seperti apa? Contohnya apa? Pabrik. Betul ya? Contoh, pabrik apa? Coba kasih tahu. Pabrik tahu. Pabrik pakaian. Apa lagi? Beras. Pabrik apa? Itu apa dia dinamakan ini? Pabrik ini apa? Betul. Apa lagi? Pabrik apa lagi? Minuman, aqua. Satu lagi. Ini yang ada di Tenor, ini nama pabrik apa? Pabrik semen. Itu termasuk dalam kegiatan ekonomi yang berupa produksi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah distribusi. Ya, apa itu distribusi?
Steady. Kegiatan menyalurkan produsen ke konsumen. Ya, kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Siapa lagi? Sama. Oke, ada satu video. Anak-anak bisa simak ya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Linda. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini, aku membahas tentang sebuah polemik dalam perekonomian Indonesia yang mungkin paling ironis buat diomongin, yaitu tentang kondisi pertanian di Indonesia. Emang ada apa sih sama pertanian di Indonesia? Kenapa bisa ironis? Jadi gini ceritanya, kamu tahu gak sih kalau sebagian beras yang kita konsumsi tiap hari, kedelai yang jadi bahan baku atau tempe buat sarapan kita, bawang yang jadi bumbu masakan ibu di rumah, dan sambal yang jadi kesukaan kita semua, itu tuh sebagian sumbernya bukan dari hasil panen para petani kita loh. Kalau bukan dari petani kita, terus sumbernya dari mana ya? Ya apalagi kalau bukan impor alias beli dari luar negeri. Kok bisa ya? Padahal kan Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang luas dan subur. Tapi kok malah beli beras dan kedelai dari luar negeri sih? Apalagi hasil pertanian itu jadi bahan makanan pokok kita. Aku kasih gambaran lebih jauh ya tentang betapa ironisnya masalah pertanian kita. Negara kita tuh punya 26 juta hektar lahan subur buat lahan pertanian. Selain itu, Indonesia juga punya lahan buat agrikultur yang luasnya 68,3 juta hektar atau sekitar 33% nih dari total wilayah daratan Indonesia. Dengan lahan subur yang seluas itu, sebetulnya tanah Indonesia tuh sangat kaya potensi. Soalnya cocok buat ditanamin apa aja, mulai dari padi-padian, umbi-umbian, jagung, kopi, tebu, dan juga semua jenis rempah-rempah eksotis dengan nilai ekonomi tinggi. Itu loh yang dulu bikin bangsa Eropa rebutan wilayah di Nusantara selama ratusan tahun. Kalau kita lihat dari sisi potensi pertanian di Indonesia, harusnya para petani kita bisa hidup sejahtera ya. Tapi ironisnya nih, kesejahteraan petani kita justru terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan sejak tahun 2000, negara kita malah jadi importer bahan dasar pangan kayak beras, kedelai, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Wah, kok bisa ya kita tuh harus impor bahan dasar pangan kita dari luar negeri? Padahal kurang luas apa coba wilayah pertanian dan perkebunan kita? Dan kenapa juga petani kita kok nggak bisa beruntung ya dari potensi kesuburan tanah Indonesia? Nah, di video ini aku coba bedah masalah ini. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama aku bahas dulu nih, kenapa sih negara kita selama ini selalu jadi net importer produk pertanian? Padahal komoditas yang diimpor itu bisa banget ya ditanam dan juga dibudidayai di negara kita. Sebetulnya akar masalahnya bisa beragam banget buat setiap komoditas. Tapi salah satu masalah terbesarnya adalah produksi dalam negara kita masih nggak cukup buat kebutuhan konsumsi 270 juta penduduk Indonesia. Misalnya di kedelai, menurut catatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, rata-rata kebutuhan konsumsi kedelai dalam negeri itu 2-3 juta ton per tahun. Tapi berapa sih kemampuan produksi kedelai kita? Menurut data Gakopindo, produksi kedelai kita cuma 300.000 ton doang per tahun. Nah, kamu bisa bayangin ini sendiri, kebutuhannya itu bisa sampai 3 juta ton. Tapi produksi kita cuma bisa 300.000 ton doang. Jomplang banget kan? Trendnya produksi kedelai ini karena sebagian besar lahan Indonesia tuh ternyata nggak terlalu cocok buat ditanamin kedelai. Jadinya butuh biaya lebih gitu buat ngasilin kedelai yang bermutu bagus. Ini nih yang bikin profit petani kedelai itu kecil banget kalau misalnya dibandingin sama komoditas bahan pangan lain. Karena biayanya tinggi, jadinya makin dikit deh petani yang menanam kedelai dan mereka tuh lebih milih buat ganti komoditas aja. Ya, anak-anak setelah tadi kalian sudah menonton itu video, maka sudah di dalam kelompok kalian pasti sudah tahu apa masalahnya ya. Jadi anak-anak sekarang Ibu minta kalian untuk menganalisis mengenai permasalahan yang tadi kamu lihat dalam video tadi. Masih ingat ya tadi ya video kalian itu tuh? Kalian sekarang Ibu minta untuk menganalisis masalah yang tadi disajikan dalam video berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ya, orientasinya anak-anak itu bisa dibilang studi kasus ya. Jadi masalahnya apa itu kalian angkat dan kalian tulis. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk kerja. Silakan. Ya. Setelah anak-anak sudah diskusi dalam kelompok, maka sekarang adalah presentasi kelompok. Oke.
Kelompok 1 silakan untuk Saya Ibu Rata Pertama, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang akan dibacakan oleh Maria. Masalah yang kita ambil dalam video yaitu karena tidak mencatutnya kegiatan ekonomi dan kualitas penduduk banyak, hama, cuaca, hujan, tenaga kerja, dan modal dan kewirausahaan. Sekian dari kami. Terima kasih. ada kelompok yang mau bertanya. Mungkin ada kelompok yang mau bertanya. Silakan. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2 belakang. Terima kasih atas tempat dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami berdua. Kami berdua dari kelompok 2 akan mewakili kelompok 2. Masalah yang diambil dari video tadi karena tidak mencakup kegiatan ekonomi dan kualitas penduduknya banyak. Pengaruhnya adalah hama, cuaca, hujan, tenaga kerja, modal kewirausahaan. Sekian dari kami. Mungkin ada tambahan. Kelompok 3. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Saya Sri Belajar dan kawan saya Alessandro, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. masalah yang dapat kami ambil adalah dari video adalah hama, cuaca, curah hujan, dan tanah yang kurang baik. Dan ada faktornya, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Apakah ada pertanyaan? Saya silakan. Tidak Pak. Begitu dari sekian dari kami. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah yang terdapat dalam video karena adanya hama, curah hujan tidak merata, modal tidak cukup, tenaga kerja kurang, dan karena faktor kewirausahaan dan hasil panennya tidak mencukupi untuk penduduk. Bila tambahan dari teman-teman saya persilakan. Pas. Sekian dan terima kasih. Ya. Hasil diskusi dari kelompok 1, 2, 3 berdasarkan itu namanya studi kasus. Masalahnya berdasarkan video itu kegiatan ekonomi. Kalian lihat masalah itu temukan dan kamu sampaikan dalam presentasi. Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah. Hasilnya kalian sudah sampaikan, dipegang sebentar, dikumpulkan kembali ke ibu untuk ibu beri nilai. Ya, jadi kesimpulan ya yang ibu bisa sampaikan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak sudah bisa menganalisis keterkaitan antara hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak sudah bisa mampu menyajikan hasil dari laporan tadi. Laporan yang mana? Yang pertama tadi ada post-test, kalian sudah kerjakan. Yang kedua juga berdasarkan studi kasus. Studi kasusnya yang mana? Yang tadi berupa video yang kalian nonton, dan kelompok 1, 2, 3, 4 sudah menyampaikan, mempresentasikan. Itu berarti kesimpulannya anak-anak sudah bisa menganalisis dan sudah bisa menyajikannya dengan baik. Maka di akhir daripada itu semua ada satu post-test yang ibu ingin sampaikan, yaitu berupa permainan kamu. Anak-anak bisa siapkan HP kalian nanti berdasarkan kelompok. Jadi HP sudah, nanti berdasarkan kelompok. Ini berupa post-test. Post-testnya ada satu permainan, yaitu permainan tahu. Oke, kita akan masuk dalam post-test berupa permainan tahu. Anak-anak sudah dalam kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai. Timnya sudah masuk ya. Oke, start. Jawab nomor 1. Perhatikan waktunya cepat. Ini jawaban.
3, 2, 1, ya. Ya, salah satu usaha untuk mendapatkan hasil atau keuntungan disebut waktunya habis. Kita lihat kita lihat kelompok mana yang yang oke, nomor 2, keinginan atau tujuan untuk mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan atau tujuan. Jawaban yang betul adalah yang betul kelompok 4. Nah, oke. Kita lanjut. Bekerja atau berusaha yang dilakukan oleh seorang pengusaha merupakan kegiatan ekonomi. Oke, sama yang benar. Kelompok mana? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 terus ya. Oke, yang nomor 4. Kegiatan menghabiskan barang dan jasa disebut kegiatan. Ya, yang benar adalah kelompok 4. Lanjut. Konsumsi. Jadi ini yang tidak termasuk dalam kegiatan ekonomi adalah, kalau tidak tahu sudah terlalu. Oke. Yang benar ada yang bukan adalah periklanan. Kelompok mana yang cepat? Kita lihat. Kelompok 3. Oke, kita lihat. Orang yang berenang. Orang yang menghabiskan barang dan jasa disebut orang itu berarti jawaban yang betul adalah konsumen. Siapa yang menjawab cepat? Kelompok 4. Oke, nomor 7. Orang yang menghabiskan barang dan jasa disebut. Jawaban yang betul adalah produsen, penghasil atau orang ya. Siapa yang cepat jawab? Kelompok 4. Nomor 8. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa dengan menilai suatu barang. Dengan menilai suatu barang. Nomor 9 jawaban pertama. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa secara langsung kepada pesanan. Oke, waktu habis. Yang jawabannya adalah benar. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa secara langsung. Siapa yang cepat? Kelompok 4. Kelompok 4 hebat. Ini nomor terakhir. Berikut ini kendala yang mempengaruhi produksi beras di Indonesia menurut yang di ya, jawaban yang benar adalah gagal panen dan bencana. Siapa yang cepat? Yang juara
PAUD itu post test berupa permainan PAUD. Maka materi kita hari ini telah selesai. Maka berakhirlah sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Terima kasih ya. Kerjasama anak-anak dan juga ibu pembelajaran hari ini. Semangat ya. Semangat atau tidak? Oke. Jadi untuk berakhir kegiatan kita hari ini kita tutup. Siapa yang doa tutup untuk mengakhiri ini silakan. Di sini. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan pulang, Tuhan berkati dari sekolah dan sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Baik, siap untuk kita selesai pelajaran hari ini. Ketua kelas bisa siap. Stand up, please.